Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan akan merevisi Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 yang artinya sudah berumur 30 tahun. Pembaruan undang-undang tersebut ditujukan untuk menghadirkan ekosistem bisnis koperasi yang adaptif, dinamis dan akomodatif bagi masyarakat. Kemudian sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Koperasi dan UKM? Kita akan membahasnya hari ini lebih lanjut bersama dengan Bapak Ahmad Zabadi atau yang akrab dipanggil Bapak Zabadi selaku Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM. Assalamualaikum Pak Zabadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat Pak sore, Zabadi. Pak Bilkis. Selamat sore Pak Zabadi. Pak Zabadi, mengenai revisi Undang-Undang Perkoperasian, sekiranya apa urgensi dan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Koperasi UKM untuk dari merevisi undang-undang tersebut? Silakan Pak. Baik, Pak Bilkis. Jadi seperti yang Pak Bilkis katakan bahwa Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku saat ini adalah undang-undang yang sudah berusia panjang ya, sudah 30 tahun, yang tentu pada saat perumusannya dahulu mempertimbangkan lingkungan strategis pada zamannya. Dan setelah 30 tahun kita tahu perubahan lingkungan strategis, dunia usaha begitu akseleratif, eksponensial ya kata bahasa sekarang ya. Sehingga lalu perlu dilakukan berbagai penyesuaian yang mengharuskan dan diharapkan koperasi dapat adaptif terhadap lingkungan strategis. Yang kedua tentu saja seiring dengan berbagai problematika yang saat ini terjadi di koperasi di tanah air kita, ya termasuk diantaranya adanya beberapa koperasi yang bermasalah gitu misalnya. Ini tentu kemudian perlu ada perangkat infrastruktur regulasi yang diharapkan mampu untuk menciptakan sebuah ekosistem baru, ya satu ekosistem perkoperasian yang diharapkan dapat mendorong kemajuan koperasi di tanah air ke depan. Inilah hal-hal yang saya kira menjadi dasar pertimbangan urgensi daripada perlunya revisi Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Baik, adanya revisi undang-undang ini untuk mengubah ekosistem ya Pak ya, dari yang sudah lama untuk diperbaharui ini mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian menjawab berbagai problematika yang belakangan timbul adanya praktek-praktek koperasi yang tidak sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi. Kemudian adanya istilah baru di dalam koperasi pasca pandemi ini, dari istilah koperasi gagal bayar, praktek-praktek koperasi yang ilegal, investasi bodong dan sebagainya. Ini tentu perlu kita respon melalui satu dukungan ekosistem yang mampu untuk menghadirkan koperasi yang solid berbasis anggota, yang mampu untuk melindungi hak-hak anggota, yang mampu kemudian secara efektif keberadaan koperasi ini melakukan promosi ekonomi anggota. Baik, kemudian tadi yang menjadi perhatian adalah koperasi yang nakal atau bermasalah ini, apa yang dapat diberikan oleh Kementerian Koperasi untuk melindungi masyarakat tentunya? Bagaimana Pak? Setidaknya ada beberapa isu utama yang akan kita tuangkan di dalam RUU Perkoperasian terkait dengan upaya kita untuk membangun satu ekosistem perkoperasian yang lebih baik, khususnya untuk koperasi simpan pinjam. Yang pertama adalah penguatan fungsi pengawasan koperasi. Ya, pada undang-undang yang saat ini berlaku tahun 92
praktis nomenklatur pengawasan pun bahkan tidak termuat di dalam undang-undang ini karena memang kepentingan dan urgensinya yang berbeda pada saat Undang-Undang 25 dirumuskan dengan kondisi eksistensi pada saat ini. Nah, penguatan fungsi pengawasan ini menjadi concern kami dan saya kira bagi seluruh gerakan koperasi dan kebutuhan dari masyarakat agar keberadaan mereka dalam menjadi anggota koperasi terlindungi hak-hak. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan, ini juga perlu ada pengaturan penerapan sanksi pidana dari praktek-praktek koperasi yang menyimpang dari prinsip jati diri dan nilai-nilai koperasi, praktek pihak-pihak oknum-oknum yang memanfaatkan koperasi hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan memanfaatkan sumber daya anggota, mengeksploitasi sumber daya anggota yang tidak kemudian diarahkan untuk meningkatkan untuk melayani kepentingan anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, perlunya rumusan terkait tindak pidana ini juga bagian dari rekomendasi yang kami terima dari Baris Krim Polri dalam rangka untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan koperasi ke depan. Lebih dari itu juga dalam rangka untuk memberikan rasa aman dan menjamin simpanan anggota di koperasi, sebagaimana halnya juga para nasabah di perbankan dan lembaga keuangan lainnya misalnya, maka keberadaan lembaga penjamin simpanan anggota koperasi atau LPS koperasi ini juga menjadi sebuah keniscayaan. Mengapa kami sebut ini sebagai keniscayaan? Karena saat ini anggota koperasi saya kira mencapai lebih di atas 28 juta sampai 30 juta saat ini dengan jumlah total aset yang dikelola lebih dari 350 sampai 400 triliun. Ini satu angka yang tidak kecil saya kira, dan ini bahkan merupakan himpunan dari simpanan anggota yang dikelola oleh koperasi, dan tentu saja dengan jumlah yang sangat besar, dengan kemudian kepercayaan anggota yang bergabung dalam koperasi, menginvestasikan atau menabung menyimpan dananya di koperasi, ini harus dilindungi sebagaimana juga para nasabah bank misalnya dilindungi simpanannya oleh LPS. Kami menginginkan ke depan simpanan anggota di koperasi ini juga mendapatkan perlindungan yang sama, sehingga dengan demikian akan terjadi menimbulkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat publik khususnya terhadap mereka nanti ketika bergabung jadi anggota koperasi menyimpan dananya di koperasi. Lebih dari itu juga hal-hal lain saya kira perlu juga diatur terkait dengan misalnya kepailitan. Seperti kita ketahui saat ini untuk lembaga keuangan, katakanlah bank dan asuransi misalnya, dalam undang-undang kepailitan tidak dapat di PKPU-kan kecuali oleh pemegang otoritas. Saya kira hal yang sama untuk melindungi anggota koperasi dan perkembangan koperasi kita ke depan. Saya kira koperasi juga sebaiknya dipertimbangkan masuk dalam perlakuan yang sama seperti halnya lembaga keuangan bank dan asuransi. Artinya tidak mudah untuk lembaga asuransi entitas bisnis koperasi seperti saat ini yang relatif sangat mudah untuk diajukan PKPU dan kepailitan, sehingga tentu ini relatif tidak memberikan rasa nyaman dan aman dan tentu rasa keadilan bagi anggota. Inilah saya kira bagian penting dari kehadiran negara untuk nanti memberikan perlindungan
bagi perkembangan koperasi ke depan sebagaimana juga amanah konstitusi kita. Baik, langkah yang dilakukan oleh Kemenkop UKM untuk melindungi masyarakat dari koperasi yang tidak bertanggung jawab ini adalah dengan memberikan sanksi kepada koperasi yang tidak bertanggung jawab tentunya, dan juga tentunya terdapat fungsi pengawasan dari Kemenkop UKM. Kemudian Pak Zabadi, mengenai secara garis besar apa permasalahan dan juga dinamika tentang perkoperasian saat ini? Ya, secara umum begini, kalau permasalahan tadi yang saya sudah singgung bahwa sebagian dari permasalahan koperasi yang saat ini terjadi khususnya di koperasi simpan pinjam itu karena belum memiliki atau belum adanya LPS, lembaga penjamin simpanan anggota koperasi. Tetapi pada sisi lain kami juga menangkap bahwa saat ini koperasi sudah mengalami sedang melalui satu proses transformasi yang hemat kami merupakan suatu langkah adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis sekarang. Karenanya cukup banyak sekarang di koperasi, di gerakan koperasi sudah bertransformasi menjadi satu entitas bisnis yang modern. Salah satu ciri dari kemodernan ini misalnya bisnis yang dikelola oleh koperasi ini sudah masuk dalam supply chain misalnya. Artinya usaha-usaha yang dikembangkan oleh koperasi terhubung dan terintegrasi merupakan urutan dari bisnis yang terhubung hulu hingga hilirnya, sehingga dengan demikian tentu ini memerlukan kemampuan manajemen koperasi yang kompatibel terhadap tuntutan dunia usaha saat ini, yaitu harus bertransformasi masuk dalam ekosistem digital misalnya. Yang kedua, saat ini juga sudah mulai berkembang dalam entitas bisnis koperasi ini melakukan upaya-upaya pengembangan yang kita sebut sebagai spin off atau split off, sehingga sekarang ini pada koperasi-koperasi yang sudah cukup besar dengan jumlah asetnya yang juga cukup signifikan, ya ratusan miliar hingga triliunan, dengan jumlah anggota yang juga sangat besar, ini mereka sudah mulai melakukan transformasi dengan melakukan spin off, dengan membentuk atau menginisiasi usaha-usaha koperasi, usaha-usaha anggota yang dikonsolidasikan dalam koperasi sektor real. Sehingga saat ini misalnya Kelingkumang di Kalimantan Barat, di Skadau relatif jauh dari Pontianak 6-7 jam darat, tetapi di wilayah yang cukup jauh ini hadir sebuah koperasi modern yang semula satu koperasi sudah bertransformasi menjadi 4 koperasi, sehingga lahir grup Kelingkumang. Kelingkumang sebagai sebuah grup dengan badan hukum koperasi dengan 4 primer dan 1 sekunder koperasi. Begitu juga hadir di berbagai tempat di Jabodetabek, di Banten hadir sebuah koperasi BMI menjadi grup BMI dengan 1 sekunder dan 4 primer yang semula hanya 1 koperasi. Nasari dan bisa disebut beberapa koperasi lainnya juga telah bertransformasi dengan melakukan spin off secara horizontal, sehingga ini memungkinkan ke depan akan hadir konglomerasi dalam badan hukum koperasi, di mana semula hanya bergerak di sektor katakanlah usaha simpan pinjam, tapi mengingat bahwa kebutuhan layanan bisnis usaha koperasi, anggota koperasi ini tidak hanya di aspek pembiayaan, tetapi juga di aspek pendampingan usaha, penyediaan bahan baku,
proses proses produksi, kemitraan sampai dengan fasilitasi market, pasar maupun optaker, dan ini kemudian mengharuskan koperasi untuk melakukan pengembangan lebih lanjut dan bisnis-bisnis yang mereka lakukan. Dan inilah yang kemudian saat ini telah hadir beberapa koperasi ya dalam bentuk pengembangan secara horizontal, di mana bermula dari satu koperasi sekarang sudah berkembang menjadi beberapa koperasi, sehingga lalu kemudian mereka dapat membentuk sekunder koperasi sebagai holdingnya. Dan dengan cara ini lalu kemudian ke depan kita harapkan akan hadir konglomerasi koperasi dalam bentuk badan hukum koperasi. Ini dinamika yang saat ini menurut hemat kami sifatnya sangat konstruktif, dan ini sekaligus sebenarnya untuk menjawab apakah koperasi sebagai sebuah entitas bisnis ini dapat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Dan yang terakhir bahkan kemudian melalui Permenkop 8 tahun 2021 yang secara efektif berlaku tanggal 22 April 2022, kita sudah mengenalkan satu model koperasi yang betul-betul baru ya, tetapi ini sebenarnya sudah banyak dipraktekkan di berbagai negara lain, yaitu kita sebut koperasi multi pihak. Koperasi multi pihak ini sebuah koperasi yang kita coba tawarkan kepada masyarakat menjadi pilihan dari masyarakat untuk dapat menghimpun berbagai sumber daya yang berbeda dengan klaster atau kepentingan bisnis yang berbeda, tetapi mereka berada dalam sebuah sebuah aktivitas bisnis yang sama, yang kemudian diintegrasikan, dikonsolidasikan dalam wadah koperasi. Harapannya kemudian dengan koperasi multi pihak ini maka akan terhimpun kelompok masyarakat dari katakanlah dari grassroots petani, nelayan, mereka kemudian bergabung para profesional, investor, kemudian para tenaga ahli lainnya, yang kemudian mereka berhimpun di dalam satu wadah koperasi, tetapi kemudian mereka membagi hak suaranya berdasarkan besaran kontribusi mereka di dalam koperasinya yang dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Hal ini kemudian memungkinkan ke depan ya kalangan profesional dan bahkan sekarang banyak startup yang sudah sedang berproses mengembangkan dirinya dalam konsep koperasi multi pihak. Ini beberapa gambaran terkait dengan dinamika koperasi saat ini. Baik, salah satu dinamika koperasi saat ini ialah dengan dapat diterapkannya model koperasi multi pihak ini, baik dari pihak profesional maupun dari nelayan petani ini dapat bergabung dalam satu wadah, tentunya berdasar besaran kontribusi di koperasi yang berdasarkan pada ADART. Pak Zabadi, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Dalam tema kita hari ini, memajukan bisnis koperasi dari revisi Undang-Undang Perkoperasian. Salam sehat Pak Zabadi. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bilkis. Terima kasih Pak. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.